Teduh Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa. Saudara, tadi ketika kita menaikkan puji-pujian, saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa, saudara. Dan saya percaya sore hari ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu dengan sangat dahsyat dalam kehidupan saudara. Saudara masih antusias? Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib? Engkau percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Ada yang sudah berapa lama berdoa dan Tuhan belum, sepertinya saudara merasa Tuhan kok gak jawab ya. Saya merasakan mungkin beberapa di antara saudara merasakan Tuhan kok saya sudah minta ini, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah rajin, saya sudah berdoa, tapi kok kayaknya Tuhan kok belum jawab sesuai dengan apa yang aku harapkan. Saudara, sore hari ini Tuhan kasih pengertian yang sangat luar biasa buat setiap kita, bahwa Dia sangat baik, Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa, dan Dia memberikan sesuatu lebih baik dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Satu ketika ada seorang anak berjalan dan menggunakan ransel, Bapak Ibu Saudara, tas. Dan tas ransel itu tidak ada isinya apa-apa, kosong Bapak Ibu Saudara. Tapi dia berjalan, dia merasa berat sekali saudara. Dia merasa kok kayaknya berat, padahal isinya nggak ada. Saya juga kadang-kadang bersama dengan saudara juga sama ya, kadang-kadang mengalami seperti itu ya. Dan saya juga bersuka cita bisa dapat kesempatan untuk bisa melayani. Ini satu hal yang sangat-sangat terhormat saudara. Saudara bisa datang beribadah, itu juga sebuah kehormatan. Itu sebabnya terima kasih ya Bapak Ibu Gembala dan juga sahabat hamba-hamba Tuhan. Dan kita sama-sama mau belajar untuk kehormatan yang Tuhan berikan ini. Untuk melihat lagi di slide berikutnya, anak yang sama kemudian membawa tas, kali ini isinya banyak saudara. Isinya buku-buku. Saudara, kalau tahu anak kita di sekolah, kalau dia bawa tas kemudian isinya buku-buku, itu biasanya lebih berat daripada isi pakaian saudara. Nah kali ini dia membawa tas ransel, isinya full dengan buku-buku, cukup berat saudara, tapi dia tidak merasa berat. Di slide berikutnya, kenapa ya? Kok pada waktu sebelumnya dia membawa ransel dengan kosong, tidak diisi apa-apa, dia merasa berat. Tapi pada kesempatan lain, dia membawa tas ransel dengan berisikan buku-buku yang berat, tapi dia tidak merasa berat. Kenapa saudara? Karena pada kesempatan yang kedua, dia tidak berjalan sendirian, dia berjalan bersama dengan ayahnya. Ketika dia berjalan bersama dengan ayahnya, bukunya berat saudara, tapi dia bercakap-cakap dengan ayahnya, dia merasa tidak sendirian. Maka beban yang ada di tas ransel tersebut tidak terasa berat oleh dia. Sebenarnya ini sederhana saudara. Mari kita baca kalimatnya. Kita merasa berat karena kita menjalaninya sendirian Bapak Ibu Saudara. Kalau ada beban, masalah, persoalan, kemudian saudara merasa bahwa beban ini adalah beban saudara, masalah ini adalah masalah saudara, dan saudara merasa bahwa saudara harus menyelesaikannya, saudara akan merasa berat. Tapi kalau saudara tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai saudara, ada tangan-tangan yang tidak terlihat, yaitu penyertaan Tuhan yang luar biasa, maka seberat apapun bebanmu, engkau akan merasa ringan. Bukan karena bebannya menjadi ringan, bukan, tapi karena Tuhan yang menyertai saudara, sehingga beban itu menjadi ringan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama satu ayat firman Tuhan dengan suara keras di slide berikutnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Ada kata penderitaan ringan. Boleh katakan sama-sama dengan saya, penderitaan ringan. Saudara, yang kita baca ini kan munculnya dari Alkitab. Jadi bukan kalimat saya Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita, kata penderitaan itu kan sebenarnya oleh manusia itu dianggap berat sekali saudara. Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk mengatakan penderitaan ringan. Coba katakan sama-sama dengan saya, penderitaan ringan. Kadang-kadang tidak masuk akal Bapak Ibu ketika kita berkata penderitaan kok ringan. Aneh kan saudara? Nah itu adalah analogi yang saya sampaikan tadi. Seorang anak membawa tas ransel, bebannya berat saudara, tapi kenapa dia merasa ringan? Karena dia berjalan bersama dengan ayahnya. Demikian pula ketika saudara sedang memikul sebuah beban yang berat misalnya, tapi karena saudara tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku, maka saudara akan berkata penderitaan ringan, masalah ringan. Saudara, masalah yang kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa, kata firman Tuhan. Tidak melebihi batas kemampuan saudara dan saya. Allah yang setia memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Itu sebabnya di ibadah yang ketiga ini kita akan sama-sama diberkati sebuah tema tentang kebaikan Tuhan.
Tuhan sudah menyiapkan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya berdoa, Tuhan tolong saya haus, Tuhan saya haus, Tuhan tolong saya dalam nama Yesus, amin. Kok masih haus ya? Saya berdoa lagi saudara, Tuhan saya haus, Tuhan kenapa Tuhan gak tolong saya, Tuhan saya haus dalam nama Yesus, amin. Kenapa masih haus Bapak Ibu? Karena saya tidak menikmati apa yang sudah tersedia. Minumannya sudah ada, tapi saya tidak menikmati minuman ini. Makanya apa yang terjadi? Saya tetap haus. Kebaikan Tuhan sudah disediakan bagi setiap kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya. Dia telah menyediakan apa yang saudara dan saya perlu, dulu, sekarang, dan selamanya. Namun kadang-kadang kita tidak menyadarinya Bapak Ibu. Setan kadang-kadang mengganggu pikiran kita, menutup mata kita, sehingga kita tidak merasakan kebaikan itu. Mari katakan sama-sama dengan saya, aku minta kuasa Tuhan. Kuasa untuk menikmati. Betul Bapak Ibu? Saya berdoa minta Tuhan supaya saya nggak haus, minuman sudah ada, tapi saya tidak menikmatinya, makanya saya tetap haus. Saudara punya pekerjaan, saudara punya keluarga, memang kadang-kadang kita lihat Tuhan tapi saya kurang, yang itu lebih. Kalau lihat begitu tidak ada habisnya Bapak Ibu. Di atas langit ada langit. Orang yang lebih pun akan merasa mau kurang, saudara. Orang yang, maaf ya, ini contoh sederhana saja. Suami istri sedang jalan begitu, tiba-tiba ada suami istri yang kedua ngelewatin mereka menggunakan motor. Yang jalan kaki ini istrinya bilang buat suaminya, Pak kapan kita punya motor? Kalau di Indonesia kan banyak motor ya. Kapan kita punya motor? Kan kita nggak perlu jalan capek seperti ini. Yang naik motor suami istri ini sedang di perjalanan, tiba-tiba lewat mobil pick up. Suami istri yang ketiga di mobil pick up tersebut. Ketika mobil pick up itu lewat, saudara, mobil pick up di mobil yang biasa ngangkut barang ya. Kemudian suami istri yang di motor ini, istrinya berkata kepada suaminya, Pak, kapan kita bisa beli mobil pick up? Kok kita naik motor terus kepanasan ini, kalau hujan kehujanan begitu. Jadi merasa yang naik motor ini merasa yang naik mobil pick up lebih enak. Yang naik mobil pick up sementara sedang dalam perjalanan, tiba-tiba lewat sedan yang ya cukup mewah. Ada suami istri yang berikutnya, ya ketika lewat, maka suami istri yang ada di mobil pick up, istrinya bertanya kepada suaminya, Pak, kapan kita ganti mobil, Pak? Ya, kan mobil yang baru lewat itu lebih enak, AC dingin gitu ya, nggak seperti mobil pick up ini, saudaraku. Mau tahu apa yang terjadi dalam percakapan suami istri dalam mobil sedan yang mewah itu, saudara? Ketika mobil sedan yang sedang lewat, saudara tahu kan mereka pebisnis, sibuk sekali. Jadi telepon sana, telepon sini. Kemudian istrinya berkata kepada suaminya, Pak, suaminya bentar, masih telepon, saudara ya, masih sibuk. Sampai akhirnya ketika ada jeda sejenak, istrinya bilang buat suaminya, Pak, Papa lihat gak ada suami istri yang jalan kaki tadi waktu kita lewat? Oh kenapa? Mama iri sama mereka, katanya. Waduh, kenapa? Mama melihat sepasang suami istri ini jalan bergandengan tangan. Mungkin sepanjang jalan mereka nyanyi lagi, sepanjang jalan kenangan, ya kan? Sementara kita ada di mobil yang enak, tapi sepertinya Bapak gak punya waktu buat Mama. Saudara lihat, ya, manusia tidak ada puasnya, saudara. Yang jalan kaki melihat naik motor lebih enak. Yang naik motor melihat naik mobil pick up lebih enak. Yang naik mobil pick up melihat naik mobil sedan mewah lebih enak. Yang naik mobil sedan mewah melihat yang jalan kaki lebih enak, saudara. Jadi kalau kita mau lihat ke atas nggak ada habisnya. Yang ada adalah begini, apa yang ada padamu. Tuhan mengadakan mujizat spektakuler, tercatat dalam 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya saudara. Yaitu Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Ya, jadi sekarang saudara, apa yang ada pada kita? Gak usah lihat kiri kanan, gak usah lihat orang lain. Yang ada padamu sekarang apa? Minta sama Tuhan. Tuhan tolong, supaya yang ada padaku saat ini Tuhan, aku bisa menikmatinya. Berikan kepadaku kuasa Tuhan, supaya aku tidak mengeluh, aku tidak perlu lihat kanan kiri. Aku lihat yang Tuhan percayakan sekarang ini apa yang ada padaku. Mungkin sedikit, mungkin cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika Tuhan menyertai saudara, 5 roti 2 ikan, orang semua makan sampai kenyang, masih ada sisa 12 bakul. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya saudara? Supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, ya, ada 3 pesan sederhana saja, saudara. Saya percaya ini pasti menjadi berkat. Saya bawakan khotbah topikal dan saya ingin mengajak saudara melihat pesan yang pertama dari ayat yang di slide berikutnya. Dengan suara keras kita baca sama-sama. Akukah
yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Saudara, saya ngajak baca panjang lebar, ya, cuman sedikit saja. Ini sebuah kalimat yang keluar dari seorang yang lembut sekali hatinya, yaitu Musa, saudara ya. Musa itu kan berkesempatan luar biasa. Dia 40 tahun ada di kerajaan Mesir. Kemudian dia belajar tentang banyak hal di padang gurun Midian 40 tahun. Berarti total 80 tahun. Baru Tuhan percayakan dia untuk membawa bangsa yang besar keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Di tengah perjalanan Bapak Ibu, bangsa yang besar ini mengeluh Bapak Ibu Saudara. Mereka mengeluh, pasti Saudara tahu tentang hal ini kan? Minta makan, dikasih mana secara gratis cuma-cuma. Ternyata manapun mereka merasa bahwa wah ini kayaknya bosan juga ya kalau makan ini terus, minta makan daging. Kalau saudara lihat ya di slide berikutnya, ini peta perjalanan sekitar ini kurang lebih kira-kira peta perjalanannya selama 40 tahun saudaraku berputar-putar ya, dari mulai yang pertama sampai tempat yang ke-18 saudaraku yang terkasih. Padahal perjalanan ini Tuhan banyak melakukan mujizat saudara. Baru awal-awal saja kalau saudara melihat. Harusnya dari awal-awal saja ini kan tidak perlu lewat laut Teberau, betul nggak Bapak Ibu? Ada daratan nggak di situ, saudara? Terlihat kan? Ada daratan kan? Tuhan ingin tunjukkan mujizat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semalam-malaman angin bertiup sampai laut itu terbelah. Berapa banyak yang lewat, saudara? Saudara pernah dengar tentang Gelora Bung Karno yang ada di Indonesia? Jadi tahu ya, yang GBK biasanya kalau ada acara-acara besar ya, itu muatnya 79.000 something. Jadi kapasitasnya 79.000 kira-kira. Pintunya itu kalau nggak salah ada berapa ya? 18 atau berapa gitu. Kemudian antrinya panjangnya kayak apa, saudara? Cuman muat 79.000, pintunya begitu banyak, antrinya panjang. Saya sedang membayangkan, saudara. Ini yang di bawah ini kan banyak sekali, saudara. Ada yang bilang jumlahnya itu bisa sama seperti satu provinsi kecil yang ada di Indonesia, saudara. Dan itu lautnya terbuka kira-kira menurut saudara berapa meter ya? Kalau orang sebanyak itu jalan semalam-malaman, saudara. Mungkin kira-kira 3 meter begitu, saudara? Enggak, luas sekali. Katakan sama-sama dengan saya, luas sekali. Demikian pula Tuhan membuka jalan buat saudara, luas sekali. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Tuhan sudah tunjukkan mujizat demi mujizat. Mujizat demi mujizat Tuhan tunjukkan. Tapi ternyata di tengah perjalanan pun mereka masih kurang puas. Minta sana, minta sini. Sampai Musa yang lembut hatinya itu berkata, emang aku yang mengandung orang-orang ini? Saya yakin orang yang lembut hati seperti ini kan, kalau sampai keluarkan kalimat seperti itu, karena mungkin dia merasa bebannya berat sekali. Kita kadang-kadang tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan karena beban yang berat sekali, saudara. Saya ingin ajak saudara lihat slide berikutnya, kita baca. Jika jalan satu-satunya terhalang tembok, saudara, maka belajarlah cara untuk memanjatnya. Ini sederhana. Kalau saudara menempuh sebuah perjalanan, kemudian jalan ini ya mungkin mentok, ada jalan lain ya saudara bisa lewat. Tapi kalau nggak ada jalan lain lagi, bagaimana Bapak Ibu? Di depannya ada tembok yang tinggi. Maka minta sama Tuhan cara untuk bisa melewati tembok tersebut. Saudara, kalau di depan kita ada tembok atau pagar sekitar mungkin 2 meter, bisa lompat? Pasti kita bilang nggak bisa, merepotin banget kan? Tapi kalau ada hewan buas yang ngejar kita, bisa lompat nggak saudara? Bisa lompat. Jadi sebenarnya kita kadang tuh bilang nggak bisa, padahal sebenarnya bisa, saudara. Saya lahir di Ambon, Bapak Ibu, dan saya besar di kota Ambon. Ya, di sini kalau ada yang orang Ambon, wah, luar biasa dari jauh sampai Ambon ke sini ya, saudara. Pada tahun-tahun waktu saya antara 8 tahun 80-an begitu, pernah ada kebakaran di pertokoan di Ambon, saudara. Nah, saya ingat pada zaman itu salah satu om saya punya toko, salah satunya adalah mesin fotokopi. Jadi dulu kan pakai mesin fotokopi, kalau sekarang mungkin udah canggih ya, mesin fotokopi. Nah, saya ingat om saya baru beli mesin fotokopi dan ya cukup mahal juga kan, kalau namanya juga orang buka usaha kan ada modal yang harus dikeluarkan. Dan pertokoan itu, saudaraku, kebakaran. Nah, gak lama saudara, kebetulan rumahnya om saya ini dekat dengan pertokoan itu. Tiba-tiba kita semua di rumah lihat om saya sudah sampai di rumah dengan mesin fotokopi tersebut, saudara. Terus ditanya, loh, ini mesinnya siapa yang bawa? Aku. Terus pingsan om saya, saudara. Pingsan dia. Karena mesinnya itu harus diangkut oleh 3-4 orang. Tapi karena kebakaran, dia sayang sama mesinnya, dia angkat sendiri mesin itu, saudara. Jadi dia mampu ya, kok bisa, saudara? Manusia itu kalau tertekan dia bisa loh melakukan apa-apa. Iya kan, benar saudara ya? Jadi begini, kalau jalanmu yang engkau lewati itu satu-satunya tuh mentok gitu.
Jangan bilang sudah nggak ada cara lagi. Jangan keluarkan kalimat-kalimat tidak baik. Sudah minta sama Tuhan cara untuk dapat melewati tantangan itu. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan juga kasih cara. Kita lihat di slide berikutnya apa yang Tuhan kasih cara. Dengan suara keras kita baca, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Saya nggak ajak baca panjang lebar, tapi saya cerita dari Alkitab. Kemudian Tuhan bilang buat Musa, kumpulkanlah 70 perwakilan tua-tua dari bangsa yang besar itu. Dan kemudian Tuhan bilang, Tuhan akan turun, dan sebagian roh atau beban yang ada pada Musa ini akan dibagikan kepada 70 orang tua-tua tersebut, saudaraku. Jadi Tuhan ini bukan Tuhan yang tidak mau tahu dengan masalah kita. Tuhan bukan Tuhan yang apa ya, yang kalau orang Jakarta bilang emang gue pikirin, nggak dipikirin itu, enggak. Tuhan selalu memikirkan saudara dan saya. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau seorang ayah memikirkan anak-anaknya, ya, saya juga merasa, kan kami cucu ini baru 3 bulan, kami pikirin gini, ini pokoknya Papa cucu dulu nih, gimana nih harus, saya pikir-pikir kita aja nggak sempurna mikirin anak kita, cucu kita. Gimana dengan Bapak di surga, Bapak Ibu? Sangat memikirkan kita. Dia juga mikirin Musa, makanya dibilang bahwa kumpulkan 70, dikasih cara sama Tuhan. Jadi saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan pernah bilang, aduh aku sudah mentok nih, jangan. Masih ada jalan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, masih ada jalan Tuhan. Masih ada jalan Tuhan, amin. Maka pesan yang pertama untuk mengalami kebaikan Tuhan, next slide kita belajar sama-sama untuk memanage stres. Ya, stres ada, tekanan ada, beban ada. Tapi mari minta sama Tuhan supaya kita bisa memanage beban-beban itu. Ya, ada masalah sih, tapi kita kok bisa ya lewatin? Ya karena Tuhan menyertai kita. Maka mari kita manage terus. Gak usah bilang mentok, jangan mudah menyerah Bapak Ibu. Mungkin kita melangkah sekali, 2 kali, 3 kali, ya tambah berat, 4 kali, tambah berat. Ada banyak orang putar balik, jangan putar balik Bapak Ibu. Kita mungkin nggak tahu 2 langkah lagi kita dapat jalan keluar, dapat jawaban, benar kan? Makanya coba kita lihat kalimat berikut saudara dengan suara keras, kita baca sama-sama. Ketika kita merasa dan mentok, sadarlah itu karena betul nggak saudara? Bilang buat diri sendiri itu karena lagi lelah. Ya, sabar ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Kita kadang-kadang perlu apa ya saudara? Perlu rest in Him, ya, bukan rest in peace dulu, jangan ya. Rest in Him, ya saudara ya. Istirahat di dalam Tuhan, betul saudara? Ketika saudara melihat dan mentok sekali, ketika saudara merasa kecewa sekali, saya juga mengalami begitu, maka itu waktu untuk kita memejamkan mata. Coba saudara pejamkan mata sejenak, ya. Rasakan Tuhan begitu mengasihimu. Sebab hidup saudara dan saya bukan karena melihat, namun karena percaya. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Kalau lagi capek, terus merasa mentok sekali, pejamkan mata, saudara, jangan dipaksakan. Kalau saudara paksakan, stres, ribut. Ya kan saudara? Tolong sabar, saudara sabar. Kalau udah gak kuat lagi Tuhan, tolong saudara gak usah ngapa-ngapain, gak usah berusaha. Saudara, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Ya, kemarin kami sempat ke Kanada, dapat kesempatan pergi ke Niagara. Ada salah satu perkebunan anggur yang cukup besar, yang menghasilkan wine, salah satu penghasil wine terbesar di dunia. Terus saya melihat dengan detail, iya ya, luar biasa sekali ini anggur bisa subur karena ada ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur kan. Ya, kira-kira seperti itu kan saudara. Tapi yang kita perlu sadari begini, ranting ini jangan mau belagak menjadi pokok. Saya ulangi ya saudara ya. Ranting jangan sok tahu menjadi pokok anggur. Ranting gak bisa ngasihin buah tanpa pokok anggur. Betul Bapak Ibu Saudara? Kalau kita merasa mentok sekali, ya udah gak usah lagi. Saudara terus kemudian stres, kemudian ya kalau bilang ketok lagi, bukan ketok, udah gedor-gedor gitu. Tuhan mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan gitu. Gak usah saudara. Tenang, pejamkan mata. Firman Tuhan bilang hidup saudara dan saya bukan karena melihat, namun karena percaya. Tepuk tangan yang luar biasa. Rest in Him. Jangan salah ngomong. Rest in Him. Ya. Jadi istirahat dulu. Tuhan, aku perlu istirahat dulu nih Tuhan. Aku mungkin terlalu lelah. Ya. Supaya ketika saudara istirahat, saudara bisa memanage stres saudara. Oke? Kita masuk ke pesan berikutnya. Cuma 3 pesan. Suara keras kita baca pesan yang kedua. Perempuan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Saudara tahu cerita tentang ini? Tahu ya saudara ya? Ini cerita tentang Adam dan Hawa ya. Tuhan itu menciptakan manusia dengan planning yang sangat luar biasa. Jadi awal-awal mereka hanya mengusahakan taman yang sangat indah,
Saya kalau boleh bayangkan berarti Adam dan Hawa ini harusnya diciptakan untuk healing tiap hari, saudara ya. Kalau bahasa orang Jakarta healing ya, healing itu kan ya jalan-jalan, santai-santai gitu ya. Namun kemudian Tuhan mengajarkan ketaatan di dalamnya. Tuhan memberkati mereka, tapi Tuhan juga mengajarkan sebuah ketaatan, ya, sama seperti kita juga mengajarkan ketaatan buat anak-anak kita. Tapi mereka begitu tergoda, saudara, begitu tergoda. Akhirnya ular, habis itu Hawa, habis itu Adam, ya kan? Kemudian ketika Tuhan tanya, Adam bilang, perempuan yang kau tempatkan, ini kalimatnya kalau saya baca ulang-ulang kayak kurang enak ya saudara ya. Kenapa Adam gak waktu itu bilang, aduh ampuni aku Tuhan, bertanggung jawab aja. Memang nggak usah alasan bahwa itu karena Hawa yang suruh atau bagaimana ya. Kita juga nggak bisa menghakimi, kita juga nggak sempurna ya saudara ya. Tapi lihat, awal kejatuhan manusia ini kita perlu belajar sama-sama. Dia mungkin apa ya, ada rasa ingin tahunya itu loh saudara. Kenapa ya Tuhan bilang enggak? Makanya kalau tadi saya bilang pokok anggur dan ranting-ranting. Ranting jangan mosok tahu jadi pokok anggur saudara. Ya kan kalau kita tahu ceritanya kan tentang wah ini kalau buah yang dimakan mungkin iblis tipu, kamu akan bisa hebat dan lain sebagainya. Nah, ini udah senang nih, udah hebat, rantingnya udah bisa berbuah. Ya udah, puji Tuhan. Jangan mau ganti posisinya pokok anggur. Pokok anggur adalah Tuhan Yesus. Kita cukup menjadi ranting-rantingnya. Setelah berbuah kan dibersihkan. Aduh kalau dibersihkan juga sakit saudara. Ya nggak apa-apa. Supaya nanti berbuah lagi kan, ya kan? Supaya kita dari waktu ke waktu semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka mari kita belajar bagaimana supaya saudara dan saya bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pesan yang kedua adalah belajar memanage keinginan. Betul Bapak Ibu Saudara? Manusia keinginannya banyak sekali saudara. Mampu silakan. Tapi kalau itu terus menerus akhirnya kita bisa ribut dalam keluarga. Kita lihat orang, kita merasa kok dia enak sekali hidupnya. Belum tentu Bapak Ibu. Semua orang punya masalah. Kan tadi saya bilang di ibadah pagi bahwa kalau zaman dulu rumput tetangga terlihat lebih hijau. Kalau zaman sekarang rumput terlihat lebih hijau di media sosialnya orang lain. Ya kan kita lihat media sosial, lebih enak ya dia ya. Makan pagi di mana, makan siang di mana, makan malam di mana. Ya kan, waduh, waktu dia ulang tahun dikasih mobil dipitain. Kapan saya dipitain kayak gini? Pusing Bapak Ibu, sakit kepala. Bersyukur aja pada apa yang ada. Betul lah Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu, semua orang punya masalah Bapak Ibu. Saya di Jakarta, Tuhan kasih kesempatan juga banyak melayani. Saya nggak sebut nama kan, tapi bos-bos besar mereka juga punya masalah saudara. Ada seorang ibu punya beberapa gedung, saudara. Dia ada di atas gedung. Setiap hari dia lihat ke bawah terus. Kemudian dia merasa iri pas lihat ke bawah. Kenapa sudah lihat ke bawah iri? Karena di bawah ada tukang gorengan, suami istri, yang kalau sudah sore-sore istrinya datang nemenin suaminya. Mereka tertawa sambil makan tempe, saudara. Wih, itu makan tempe enak sekali rasanya, saudara. Sementara ibu ini anaknya udah di luar negeri, suaminya sibuk kemana. Dia sendirian, saudara yang terkasih. Jadi artinya dia juga punya masalah kan? Kita nggak bisa bilang dia lebih enak, nggak bisa. Semua orang punya masalah, Bapak Ibu. Ya, maka kita nggak usah, karena sesuatu yang terlalu saudara ingin, setelah dapat saudara juga pasti nggak puas. Ada orang merasa, wah, kalau saya punya uang banyak nanti saya bahagia. Belum tentu juga ketika dia punya uang, ada yang sudah punya uang banyak dia bilang, waduh, uang ini ternyata tidak buat saya bahagia. Lebih baik saya nggak punya uang tapi saya bisa bahagia. Bingung kan saudara? Kalau jadi Tuhan bingung, untuk saya nggak jadi Tuhan, saudara. Iya kan, saudara? Bisa bayangkan keinginan manusia begitu banyak. Nah, kita mau belajar di slide berikutnya, kita lihat sama-sama, saudaraku, sama-sama baca. Keadaan yang merusak hidup kita bukanlah keadaan, namun apa saudara? Benar nggak Bapak Ibu? Karena bukan keadaan yang merusak hidup saudara dan saya. Keadaan itu kita nggak bisa pilih Bapak Ibu. Kita nggak bisa pilih kemarin pandemi, kita nggak bisa pilih kemarin ada corona, sudah sekarang udah nggak tahu kemana dia sudah. Kita nggak bisa pilih kan? Tapi yang merusak hidup kita bukan keadaan, tapi apa? Keinginan kita terlalu banyak saudara. Maka kita perlu yang namanya penguasaan diri. Katakan sama-sama dengan saya, penguasaan diri. Ya, maka saya yakin dan percaya saudara akan terus dapat menikmati kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Karena kita bisa memanage. Kalau yang pertama tadi manage stres, yang kedua memanage keinginan. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, mari kita baca sama-sama di slide berikutnya dengan suara keras. Mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Makanya tadi waktu lagu bersyukur, saya merasa kok kayaknya seharian ini Tuhan ingatkan kita terus untuk bersyukur ya saudara ya. Nggak gampang memang, tapi itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita kan. Saudara, kata bersyukur pertama kali muncul di Alkitab ada pada ayat ini saudara. Ya, pada
Kejadian 29 ini. Dan ini terucapkan oleh seorang wanita yang tidak dicintai. Namanya siapa? Namanya Lea, saudara. Jadi yang dicintai sebenarnya itu kan adalah Rahel ya. Yakub kan kepengennya Rahel tapi dikasih Lea. Seperti ditipu ya, dia juga kan awalnya kan juga nipu. Jadi makanya akhirnya ditipu juga. Ada tabur tuai di dalamnya, saudara. Saya tidak bahas itu terlalu dalam. Tapi kemudian ada si Lea ini kan tidak dicintai. Tidak dicintai itu nggak enak, saudara. Kalau orang Jakarta bilang kalau nggak dicintai itu gimana rasanya perasaannya ya? Bawaannya tuh gimana? Gak usah bilang tidak dicintai aja masih sering bete. Tahu bete, saudara? Ya bete itu kan cemberut gitu ya. Kepanjangannya butuh tati tayang. Mukanya cemberut gitu. Itu baru udah dicintai. Bagaimana kalau tidak dicintai? Waduh, lebih bete lagi kan? Ini tidak dicintai wanita ini. Dia berkata, Tuhan, kalau aku punya anak laki-laki barangkali nanti aku akan dicintai. Ruben, habis itu ternyata tidak dicintai. Terus Simeon, ya terus sampai akhirnya saudara Yehuda dikatakan gini. Maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Ini anak yang keempat, yaitu Yehuda. Saudara pernah dengar tentang suku Yehuda kan? Sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Awalnya dia fokus kepada suaminya, kiranya suaminya mencintai dia. Jadi begini saudara, kita harus saling mengasihi. Seorang istri tunduk kepada suamimu. Seorang suami mengasihi istri. Betul ya saudara ya? Tapi ayat itu alangkah baiknya digabungkan dengan apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Saya dan istri menikah hampir 28 tahun. Ya, kalau kita bicara jengkel-jengkel, kadang-kadang masih begitu juga kan? Saya suka bercanda aja, santai gitu kan? Jadi kalau kadang-kadang dia lagi marah-marah, saya diam, saya tenang. Kalau biasa mobil antik tuh mahal, suka kadang-kadang agak rewel dikit kan? Dia marah nanti ya, enggak. Saya suka begitu aja, bercanda begitu, saudara. Jadi kita tenang aja, nggak apa-apa kan? Kita harus bisa saling mengerti, memahami. Nah, saudara, perasaan ini memang gak gampang. Makanya saya bilang yang ketiga, bagaimana supaya saudara bisa mengalami kebaikan Tuhan, ya belajar untuk memanage perasaan. Ini dia fokus pada nyalain manusia. Akhirnya dia pikir dia harus fokusnya kepada Tuhan. Dia rubah fokusnya, saudara. Dia tidak lagi fokus kepada suaminya agar suaminya mencintai dia. Tapi sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Saudara, tadi waktu pagi saya bilang ketika seseorang bersyukur tidak merubah masa lalu, tapi dia merubah masa depan. Saudara, Yehuda itu suku Yehuda itu sampai ke Daud, saudara tahu kan? Terus sampai ke Yusuf. Ya, kalau Maria Yusuf, kalau saudara Natal, nah itu. Ini garisnya luar biasa sekali, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi Yehuda ini ketika lahir, Lea ini berkata, sekali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Gak bisa dibayangkan bagaimana perasaannya dia. Tapi kalau saudara mau mengalami kebaikan Tuhan, harus jangan menutup perasaanmu. Bilang jangan menutup perasaan. Saudara, di sini ada jual citato nggak? Atau sejenis itu ada? Di sini namanya apa ya kalau nggak citato? Kemarin kamu beli apa? Lace. Nah, atau apa? Takis. Ada yang takis. Dia kemarin putar-putar dengan saya cari takis, saudara. Nah, kemudian saudara, itu kan rasanya, flavornya kan sangat tajam ya, betul ya? Pulang coba beli salah satu apapun, terserah. Bapak Ibu sebelum makan tutup hidungnya gitu, ditutup. Terus dimasukin mulut gigit. Pasti tidak akan terasa flavornya. Begitu saudara lepas buka gitu ya, buka baru saudara terasa rasa daripada citato atau lace atau apapun itu. Nah, ini analogi yang gampang saudara. Kadang-kadang kita terlalu menutup perasaan kita terhadap Tuhan. Harusnya kalau Tuhan ada dalam hati kita, ya, kita ada di dalam Tuhan, maka kita mampu untuk mengendalikan perasaan kita. Benar saudara? Saya mau tanya buat saudara secara sederhana aja, secara sederhana. Saudara bahagia? Ragu sekali mau bahagia. Ini harus sederhana. Coba lihat slide berikutnya ya saudara ya. Haleluya. Berapa lama lagi topeng kebahagiaan masih kita pakai? Ada yang bilang begini, kalau orang dia terlihat sangat banyak senyum, mungkin dia juga punya beban berat ya. Tapi saya berdoa. Tapi makanya tadi saya merasa Tuhan begitu, hadirat Tuhan sangat kuat di tempat ini saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan ending dari sharing saya yang singkat ini adalah Tuhan mau kita bahagia, Bapak Ibu. Tuhan mau kita bahagia. Seperti seminar besar, saudara, seminar hamba-hamba Tuhan. Kemudian seorang hamba Tuhan yang ternama diundang untuk menyampaikan sesuatu. Semua yang hadir ribuan orang sudah menyiapkan
pada zaman dulu kan belum ada tab, jadi menyiapkan kertas atau buku, disiapkanlah bolpen untuk mau tulis sesuatu. Dan mereka tunggu-tunggu, sangat menunggu-nunggu apa yang mau disampaikan. Ternyata pada saat seminar yang besar itu terselenggara, lawatan Tuhan sangat luar biasa, saudara. Dan hamba Tuhan ini tidak menyampaikan apa-apa, cuma menanyakan tentang itu. Apakah semua yang ada di sini bahagia? Ternyata banyak yang nangis, saudara. Gak bahagia, saudara. Kita harus pastikan hidup kita bahagia. Amin, saudara. Kalau engkau menjadi seorang suami, jadi suami yang bahagia dan juga membahagiakan istrimu dan anak-anakmu. Kalau engkau menjadi seorang istri, pastikan engkau menjadi istri yang bahagia dan membahagiakan suamimu dan anak-anakmu, saudara. Hidup ini hanya sementara, kita nggak tahu kita sampai kapan. Nah, kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup, saudara, jangan terlalu banyak ribut dengan hal-hal yang tidak penting, Bapak Ibu. Tuhan sangat mengasihi engkau, katakan amin. Tuhan sangat mengasihi engkau, katakan amin. Saya mulai minta diiringi kau tunjukkan kasih setiamu. Saudara, ada satu kalimat terakhir nanti untuk kita lihat sama-sama. Kalimat ini saya dapatkan dari seorang ibu yang sakit pada saat COVID. Ya, boleh minta diiringi, saudara. Di slide berikutnya kita lihat, saudara. Baca sama-sama yuk. Kemarin aku kuat karena Tuhan mengasihi aku. Hari ini aku masih kuat karena Tuhan tidak meninggalkan aku. Besok pun aku tetap kuat karena Tuhan beserta aku. Betul Bapak Ibu? Ini kalau baca kayak gini kan kayak biasa. Coba kita baca sedikit lebih lambat, saudara. Kemarin aku kuat karena Tuhan mengasihi aku. Hari ini aku masih kuat karena Tuhan tidak meninggalkan aku. Besok pun aku tetap kuat karena Tuhan beserta aku. Saudara, saya dapat kalimat ini dari display picture seorang ibu di WA-nya pada masa tahun 2021 awal ya, saudara. Masa COVID. Jadi ibu ini seharusnya sehat-sehat aja, tiba-tiba terus kena COVID dan kemudian sekian bulan, berbulan-bulan di rumah sakit. Dia sangat sekali ketakutan, Bapak Ibu, karena teman-teman di sisi kiri dan kanan yang ada di kamar itu sudah, dia tinggal lihat hari ini sudah nggak ketemu siapa, besok dia nggak ketemu siapa. Kami coba ada melayani beberapa orang, memang kami nggak bisa datang pada saat itu juga, tapi melalui WA, saudara. Dan di tengah COVID yang berkepanjangan ini membuat ibu yang sangat sehat dan ya pokoknya energik sekali, sering melayani Tuhan, akhirnya harus cuci darah, Bapak Ibu. Jadi kena ginjalnya, kena lagi sakit apa, nanti lemah, matanya harus operasi dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Saya juga tahu bahwa tidak mudah dilewati oleh seorang ibu ini. Saya tahu bahwa tidak mudah, karena zaman itu benar-benar anak nggak bisa datengin, suami nggak bisa kunjungi, benar-benar terisolasi. Saya lupa antara 3 bulan cukup lama, sudah. Kok nggak sembuh-sembuh? Dia berdoa sungguh-sungguh, dia melayani Tuhan, tapi kok nggak sembuh-sembuh, saudara. Dan saya dapat display picture kalimat ini, saudara. Waduh, saya merasa diberkati sekali. Terus saya bilang, Ibu, bagaimana? Saya minta sama Tuhan, kalau saya dikasih kekuatan, saya kepengen melayani lagi. Saya pikir orang yang biasa melayani kena sakit sampai lemah, akhirnya di kursi roda, pengen lagi bisa melayani. Tapi yang sehat, ya saudara, kita semua kadang-kadang kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan mana? Tuhan, aku doa aja Tuhan belum jawab. Yang ada kecewa, aku dia lebih enak. Tuhan, kenapa dia lebih diberkati? Tuhan, kenapa sih aku berdoa Tuhan gak berkati aku? Dan lain sebagainya. Dan mari kita renungkan, ada orang-orang yang sulit banyak, saudara. Tapi kalimat ini ingatkan dia dan ingatkan kita semua bahwa kalau kita masih bisa berdiri sampai hari ini karena kasih Tuhan yang besar. Hari ini Tuhan tetap mengasihi kita. Besok pun Tuhan tetap mengasihi kita. Mari sama-sama pakai berdiri.